serta berterima kasih kepada Tuhan. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati, yang diberi kekuatan dan kesehatan serta diberi pemeliharaan oleh Tuhan sehingga kita setiap pagi dapat berkumpul dan menyembah untuk memuji serta menyembah Tuhan. Ya, kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu. Ia tidak melegakan diri dan tidak sombong. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Saudaraku, sebelum kita memulai pujian kita, mendengarkan pujian dan penyembahan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa pagi hari ini kami mohon bantuan Pak Simon untuk buka dalam doa. Silakan Pak Simon. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Betapa indahnya pagi hari ini dengan atmosfer yang menyegarkan, membuat kami lebih lagi semangat untuk selalu memuji-muji-Mu. Terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu pada kami. Urapi Pastor Mario dalam menyampaikan sabda firman-Mu yang iya dan amin. Kami yakin percaya firman-Mu akan tumbuh dimeteraikan dalam roh dan jiwa kami, sehingga kami layak seterusnya menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Betapa indahnya pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami tentunya bersyukur dan berterima kasih atas kuasa-Mu yang demikian dahsyat dalam kehidupan kami. Dalam Mazmur 33 ayat 1 menyatakan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Betapa indahnya firman-Mu ini Tuhan. Kami sangat mengagumi kuasa-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua menerima kenyataan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik, yang senantiasa mengasihi, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kuasa-Mu untuk bangsa dan negara ini, juga menenteramkan problema-problema yang terjadi di Bali baru-baru ini, juga di bangsa dan negara ini. Jadilah kami sebagai pendoa-pendoa yang senantiasa berdoa untuk kedamaian, ketentraman sesama kami, sehingga kami dimenangkan dalam segala problem yang kami hadapi di dunia ini. Kuasa-Mu ajaib yang tak henti-hentinya, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi yang indah ini. Percepatlah orang-orang yang akan berdoa bersama virtual Zoom dan memuji-Mu serta menyembah-Mu, bermasmur dalam keindahan dan kuasa dari tatanan kerajaan surgawi yang tak terkalahkan, yang tak tergoyahkan. Kami tolak, kami tengking semua kuasa-kuasa gelapan yang melubungi rumah kami, pribadi kami, sehingga tiada satupun kuasa gelapan yang pengaruhi membuat kami tidak nyaman dan tidak tentram, baik dalam rumah tangga, lingkungan, serta dalam roh dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Pagi ini kita pujian dan penyembahan akan dipimpin oleh Bu Christine Kelvin ya. Selamat pagi Bu Christine Kelvin dan Shalom. Silakan Bu Christine. Ya, terima kasih Pak Hendro, terima kasih Pak Hendra dan semua sahabat saudara genuine worshiper of God. Namanya juga worshiper. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Papa, terima kasih buat pagi yang indah di Indonesia dan malam hari di Prancis. Tapi kami tahu kasih-Mu tak dapat memisahkan kami. Tuhan, buka hati kami supaya kami dapat melihat Engkau. Buka hati kami ya Papa. Buka hati kami. Haleluya. 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 Haleluya.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, Lord. I want to see. Bapa, buka hati kami, biar kami dapat melihat Tuhan, bagaimana kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Bagaimana kami boleh melihat Tuhan, bahwa Engkau selalu mencintai kami, mengasihi kami, bahkan memberikan roh yang baru kepada kami. Engkau berkata dalam Yehezkiel 36 ayat 26, Engkau akan memberikan kami hati yang baru, hati yang taat untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk selalu memberikan kasih. Kami diproses bagaikan emas. Dan Engkau berkata kami akan tinggi seperti emas yang murni. Untuk itulah ini alasan kami untuk hidup. Ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup. Alasan kami hidup adalah untuk melayani Tuhan. Memuji dan menyembah. Haleluya. Haleluya. Ku hidup sebab anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku lakukan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku, Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku, Yesus pegang
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan selama kami hidup. Karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkau segalanya, Tuhan. Jauh melebihi apapun di dunia ini, Tuhan. Karena Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bahkan Engkau yang memulihkan hidup kami dengan kuasa. Haleluya. Urasa karalaya barasi kiralaya masyanda. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku
haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Biarlah kami tetap mengasihi-Mu, Tuhan, memuliakan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hati yang bisa melihat dan fokus hanya kepada-Mu. Mungkin ada unknown spirit yang hadir dalam hidup kami. Tetapi dengan kuasa-Mu, dengan berjalan bersama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kira syandara ya bakira ya masira ya bakira. Mataku tertuju padamu, oh Yesusku, penolongku yang setia, menopangku, pegang tanganku, berjalan di jalan-Mu, nikmati kebaikan-Mu, Yesus Kau besertaku di setiap langkahku. Mataku tertuju padamu, oh Yesusku, penolongku yang setia, menopangku, pegang tanganku, berjalan di jalan
jalanmu, nikmati kebaikanmu. Yesus, kau besertaku di setiap langkahku, berjalan di jalanmu, nikmati kebaikanmu. Oh Yesus, kau besertaku di setiap langkahku, berjalan di jalanmu, nikmati kebaikanmu. Yesus, kau besertaku di setiap langkahku, di setiap langkahku, di setiap langkahku. Ya Tuhanku, kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu, tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan, melawat dan mengurapi setiap kami. Terutama Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Mario Sang Tuhan, biarlah urapan Tuhan, hikmat yang dari sorga, turun atas hamba-Mu Bapak Mario. Dan juga Tuhan, kepada setiap kami Bapak, biar kami tahu Tuhan akan kebenaran ini. Janganlah pengertian kami sendiri Bapak, tetapi Engkau yang memberikan pengertian kepada kami. Bapak, kami sudah siapkan hati kami untuk firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amen. Saya serahkan kepada host. Ya, terima kasih Ibu Christine Kelvin, dan silakan Pak Mario. Ya, shalom semuanya. Terdengar ya? Oke, terima kasih Ibu Christine untuk pujian, untuk penyembahannya, dan untuk doanya. Jadi sudah didoakan ya kan untuk sharing firman ini. Kita lanjut aja ya dalam hal ini. Oke, hari ini saya mau sharing dalam hal ini ya, bukan khotbah ya, karena berat kalau khotbah seperti Ibu Wilmar kemarin kan kayaknya belum menginjak ke situ. Kita sharing aja. Itu sebetulnya sharingnya adalah dari Yeremia ya. Saya dapatkan dari Yeremia, yaitu dari utamanya itu pasal 28. Tapi kembali kita kan selalu melihat konteks sebelumnya, yaitu di pasal 27 juga, dan pasal setelahnya di pasal 29. Nah, judulnya Unknown Spirit ya kan. Dalam hal ini kenapa Unknown Spirit gitu kan? Ya, saya lebih kepada subjeknya. Subjeknya itu adalah Hanania. Hanania itu nabi katanya ya, gitu. Nah, kita baca dulu 3 ayat ya. Yeremia 28 ayat 1 sampai 3 untuk membuka ini. Saya bacakan ya. Perikopnya yang 28 itu Nabi Yeremia lawan Nabi Hanania. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanania bin Azur yang berasal dari Gibeon, itu kepadaku
di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Ya, itu ya. Jadi ada nubuatan ya, nubuatan dari Nabi Hanania yang berbeda dalam hal ini. Ada berbeda, sama tapi tidak gimana jadi ngomongnya ya. Mirip tapi tidak sama gitu ya. Mirip tapi tidak sama. Apa nubuatan nabi-nabi sebelumnya atau Nabi Yeremia dalam hal ini untuk kondisi ya kan, kondisi pemerintahan di Zedekia ini ya, Yehuda ya, pemerintahan Yehuda dalam tahun-tahun seperti itu, yaitu bahwa ada tiga nubuatan kalau kita baca di ayat pasal 27 ya, kita rangkum. Satu adalah bahwa akan terjadi pembuangan ke Babel. Nah, di pasal ini sudah terjadi, sebagian sudah dibuang ke Babel ya. Di pasal ini sudah terjadi, sebagian sudah dibuang ke Babel, sudah diangkut ke Babel gitu kan. Nah, terus yang kedua, ada 3 ya saya bilang. Kedua adalah perampasan perkakas bait Allah dan akan dikembalikan. Nubuatnya gitu ya, akan dikembalikan perkakas itu. Ketiga, waktu pembuangan adalah 70 tahun. Ya. Tapi dalam hal ini nubuatan di nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Yeremia, ya kan? Nah, tapi dalam hal ini tiba-tiba muncul, ya kan, Nabi Hanania. Jelas bahwa Nabi Hanania ini betul bahwa dari Gibeon. Gibeon itu orang-orang Lewi. Jadi suku-suku Lewi itu kumpulnya situ. Mungkin nanti Pak siapa yang di sini tuh yang ahli sejarahnya tuh Pak Bendris nanti coba dielaborasi ya untuk hal ini. Tapi yang saya baca bahwa Gibeon itu memang tempatnya orang Lewi, orang pilihan ya intinya ya, orang pilihan yang untuk mengelola bait-bait Allah. Dia seorang nabi. Dia punya nubuatan lain. Ya kan? Nubuatan lain. Saya belum masuk ke nabi palsu. Jadi saya lihatnya ini ada suatu spirit lain, ada roh lain ya kan, yang tidak dikenal nih. Mirip, soalnya nubuatannya mirip 2 itu, cuma bedanya di yang ketiga. Bedanya di 3 bahwa masa pembuangan hanya 2 tahun, kata Nabi Hanania ini. Hanania bilang bahwa hanya 2 tahun ya akan perkakas itu akan kembali, semua juga akan kembali. Nah, apa yang dikatakan Hanania itu di depan imam-imam dan rakyat. Di situ ada Yeremia. Jadi seolah-olah ini ada 2 kubu gitu ya kan. Kalau kongres gitu seolah ini lagi menghakimi Nabi Yeremia dalam hal ini yang bernubuat. Jadi mempersalahkanlah nubuatan-nubuatan nabi-nabi sebelumnya di depan banyak orang. Saya percaya bahwa saat itu kalau orang lagi depresi dikasih suatu motivasi yang lebih baik ya gitu ya. Lebih baik bukan lebih benar ya. Lebih baik mungkin akan ke kubu yang seperti itu. Sehingga Yeremia mungkin nubuatan nabi sebelumnya akan disangsikan oleh sebagian besar yang ada, yang hadir ya, yang hadir di sini di rumah Tuhan ya dibilangnya kan, di rumah Tuhan di depan mata imam dan seluruh rakyat. Nah, di sini terjadi pertentangan, tapi apa yang kita lihat juga dari sikap Yeremia diam, ya kan? Sampai pada akhirnya ada satu titik ya kan, aksi dari Hanania
ini yang mungkin Tuhan benar-benar tidak berkehendak dan marah, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Hanania? Kita baca, ya kan? Kita baca di ayat yang ke-10, ya kan? Kemudian Nabi Hanania mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hanania di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Kembali bawa firman Tuhan, ya. Kembali bahwa dia bawa apa? Demi Allah kita, gitu ya. Mungkin kalau sekarang demi Allah, demi Yesus, gitu ya kan? Dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa, tetapi pergilah segala bangsa. Nah, kita lihat sikap Yeremia, dia pergi saja gitu kan. Karena dia tahu yang masang kuk itu bukan Nebukadnezar gitu kan. Yang suruh masang kuk siapa? Kita tahu di 27, di pasal 27, yang suruh pasang kuk itu Allah sendiri. Ya kan? Allah sendiri yang suruh pasang. Kita baca di 27, ya kan? Kita baca. Mana ya, sebentar ya. 27 ayat 2. 27 ayat 2, beginilah firman Tuhan kepadaku. Ini Yeremia yang ngomong ya, bukan Hanania ya. Di 27 ayat 2, Hen. 27 ayat 2. Beginilah firman Tuhan padaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Jadi bukan suruhannya Raja Nebukadnezar untuk memasang kuk. Tapi Hanania dengan nggak ngerti lah spirit dari mana, roh mana gitu kan yang ada di Hanania itu, dia mengatakan melepaskan kuk yang dipasang oleh Nebukadnezar. Nah, itu terjadi, ya kan? Mungkin berantem. Dalam hal ini saya percaya Yeremia juga tidak dengan mudahnya memberikan tengkuknya untuk melepaskan kuk kayu itu. Tapi apa boleh buat, karena semua masyarakat sudah terbius, ya kan? Sudah terbius suatu motivasi yang seolah-olah benar. Baik seolah-olah benar dari nubuatan Hanania ini. Yeremia ya udah diamkan. Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan bahwa tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Yeremia lakukan pergi. Dari diam, ya kan, diam. Malahan dia bilang, amin, dia bilang ya. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Diaminkan oleh Yeremia. Yeremia pergi, ya kan? Apa yang didapat ketika Yeremia pergi? Saya percaya Yeremia pergi bukan hanya pergi terus dengan kekosongan hati, dengan remuk hati. Dia menghadap Tuhan. Dia menghadap Tuhan, dan Tuhan katakan apa? Tuhan katakan lagi, lebih menegaskan lagi. Ayat 13, Yeremia 28 ayat 13 katakan, pergilah mengatakan kepada Hanania, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Di Allah dalam hal ini tidak tinggal diam dalam kasus ini. Ketika Yeremia menghadap Allah,
Dia mendengarkan lagi penegasan Allah tentang rancangan yang Allah lakukan. Yang rancangan yang Allah rancangkan, ya kan? Jadi saudaraku, ya kan, Allah berinisiatif untuk hal ini ketika kuk yang dipasang, yang disuruh dipasang itu dirusakkan, ya kan, atau dilepaskan oleh roh lain, gitu kan, ya. Melepaskan kuk yang Allah perintahkan. Malahan ganti besi, gitu ya kan, ganti besi. Karena rancangan Allah itu di ayat 29 pasal 29 ayat 11 kan kita sering dengar ini, ya kan, ayat firman Tuhan yang memang bisa membawa kita, ya, mengencourage kita, ya kan, bahwa rancangan 29 ayat 11, ya kan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada suatu rancangan Tuhan untuk hal ini. Tuhan sudah sebel lah, gitu ya, mungkin ya, dengan Israel, dengan suku Yehuda yang sudah berubah, ya kan, demikian rupa. Lalu Allah melakukan processing ini, ya, proses untuk apa? Allah tidak mau, gitu ya, dosa itu merusak, kan? Merusak kemurnian rancangan Allah. Allah tidak mau. Sehingga apa? Allah kasih lagi lebih dalam lagi. Kuk yang dipasang itu bukan lagi dari kayu, tapi dari besi, ya kan? Supaya umatnya melihat, gitu ya, melihat bagaimana Allah mau berproses atas orang-orang yang bebal ini. Jadi kita lihat bahwa ada dua sosok dalam hal ini. Hanania memberitakan, ya kan, memberitakan sesuatu yang baik. Tapi kalau Yeremia memberitakan firman Allah dalam kebenarannya, itu perbedaannya, ya. Kalau kita lihat, kenapa yang terjadi kemudian? Firman Allah di Ulangan, ya, kalau nggak salah, di Ulangan 18 ayat 20 itu, kalau nabi palsu itu harus mati, gitu. Itu Ulangan, ya, Ulangan 18 ayat 20. Kalau kita baca di sana, kita nggak usah baca, bahwa kalau itu terindikasi nabi itu palsu, harus mati. Dan benar, ya kan, ketika Yeremia bilang bahwa, ya kan, di ayat 15, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Hanaya, dengarkanlah hai Hanaya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi, tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Ayat ke-17-nya dinyatakan, ya, Ulangan 18 ayat 20 itu nyata benar. Ayat ke-17 dikatakan firman-Nya, maka matilah Nabi Hanaya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Ya kan? Ada 2 bulan, ya, dari peristiwa awal, ya, ketika Hanania melakukan pernubuatan dirinya, gitu ya kan, pernubuatan dari diri dia. Bulan ke-5, bulan ke-7 mati. Nah, jelas bahwa dari spirit yang lain, sehingga menjadikan dia nabi yang palsu, Allah tidak suka, nabi itu harus mati. Dan kenyataannya memang mati, ya kan? Nah, apa yang kita dapatkan dari hal ini sekarang, gitu ya kan? Apa yang kita dapatkan dari hal
pasal tadi, ya kan? Hari-hari ini banyak sekali gitu kan nubuat palsu, hati-hati gitu kan. Nanti parameternya istilahnya parameter untuk mengukur ya, mengukur nubuat itu iya dari Allah atau bukan. Pasti ya kan secara nyata bahwa kita diberikan Roh Kudus kan. Ketika kita aktifkan Roh Kudus, saya percaya ya kan, saya percaya kepekaan kita, ya kan, kepekaan kita atas nubuat-nubuat tersebut pasti terjadi. Roh Kudus akan menerangkan kepada kita nubuatan itu seperti apa sih terhadap kita. Ya kan? Banyak sekali nubuat-nubuat yang aneh gitu kan hal ini. Banyak juga seperti saya nggak mau ngomong siapa tentunya, tapi saya pernah dengar juga beberapa gitu kan gembala-gembala jemaat yang membawa kita kepada suatu hal yang sejahtera gitu kan, sejahtera. Hati-hati juga gitu kan. Karena perintah Tuhan juga jelas ya kan, pikulah kuk yang kupasang. Siapa yang berani lagi melepaskan kuk itu? Kita sudah diberikan kuk masing-masing. Pak Hendra dikasih kuknya, ya kuknya Pak Hendra ya, bukan kuknya Pak Hendra apakah dipasangkan ke kita? Nggak cocok. Kuknya Pak Hendro misalnya kan, Pak Hendro juga dikasih kuk, dipasang ke saya, nggak cocok juga. Belum tentu bisa gitu kan. Dua hal. Yang lain-lain sama juga, diberikan kuk ya kan, diberikan kuk dalam arti kuknya bukan kuk Tuhan Yesus. Siapa yang bisa kuat gitu ya kan, memasang kuk dari Tuhan ya kan, kayaknya nggak kuat. Tapi Tuhan bilang ya kan, istilahnya kuk yang kupasang adalah ringan ya kan. Jadi masing-masing kita ada kuknya, dan kita jangan mencoba melepaskan diri dari kuk itu. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri yang berfirman gitu kan. Pikulah kuk yang kupasang. Di ayat Matius ya. Matius 11 ayat 29 ya. Pikulah kuk yang coba. Boleh bantu nggak Hendra atau Hendro? Matius 11 ayat 29. Ini kan seolah-olah gambaran yang pasal ke-27 itu ya kan. Ketika Allah menyuruh ya kan rakyat Yehuda itu memasang ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ketika kita pasang kuk di pundak kita, jangan belajar kepada yang lain. Belajarlah kepadaku. Belajarlah kepada Yesus. Karena ia lemah lembut. Itu. Jadi seolah-olah kayak gambaran seperti itu. Ya. Dan hari ini, apa yang terjadi juga gitu kan? Banyak kan? Banyak sekali, katakan gini, seolah-olah orang diberi otoritas dan kuasa Allah, seolah-olah gitu kan. Seolah-olah orang diberi kuasa dan otoritas. Saya percaya tidak semua ya kan, tidak semua diberikan otoritas. Diberikan kuasa iya, ya kan? Tapi otoritasnya apakah diberi? Belum tentu. Ya misal ya saya penggambaran otoritas dan kuasa itu seperti Bapak polisi lalu lintas lah gitu ya. Polisi lalu lintas. Sempritannya tuh kecil, ya kan? Cuma segini palingan kan. Sempritannya kecil. Nah, ini ada kuasa nggak terhadap sempritan itu? Ada kuasanya. Tapi otoritasnya tidak diberikan kepada Mario.
ketika saya di pinggir atau di perempatan ya, perempatan Bangjo gitu ya kan. Kalau dulu di kampungnya Ibu Mulyatin, lampu merah, hijau, kuning itu namanya Bangjo gitu kan. Saya tanya, perempatan Bangjo ke kiri. Bangjo apa itu? Bangjo itu tukang bakso kah atau toko apa kah? Enggak. Bangjo itu yaitu lampu merah gitu ya. Nah, ketika saya berdiri di Bangjo itu dengan sempritannya, saya pinjam ke polisi itu ya kan, Pak, pinjam sempritan Bapak. Yang ada kuasanya. Terus saya nyemprit nih, prit. Ada yang mau diam, ada yang mau berhenti. Tidak. Berbeda ketika misalnya ada perempuan kecil pakai seragam polisi, ya kan? Perempuan kecil pakai seragam polisi, dia semprit dengan sempritannya, mobil itu bisa berhenti. Nah itulah, ada kuasa, ada otoritas. Jadi otoritas itu belum tentu diberikan, ya. Otoritas itu belum tentu diberikan. Tapi kita diberi kuasa, iya. Jangan sekali-kali kita mencoba-cobai gitu kan, istilahnya bahwa kalau orang beriman itu minum racun nggak mati, ya kan, dipatuk ular nggak mati, ya kalau ularnya yang tidak berbisa memang tidak akan mati, ya kan. Gitu. Jadi ada dua hal berbeda ya, antara power dan authority. Nah, itu seringkali juga diajarkan kepada kita saat ini. Ya kan? Buku-buku juga muncul, ya kan, banyak buku-buku yang istilahnya seolah-olah itu nubuatan, tapi nggak tahu rohnya apa. Saya dulu pernah sama Pak Budiman bilang, Pak Mario pernah baca buku Secret. Oh iya, saya baca itu ya kan. Buku Secret apa? Isinya iya loh, firman Tuhan itu. Bahasan iman firman Tuhan semua tuh, firman yang ada di Alkitab. Tapi apa jadi disimpulkannya apa? Bahwa kita yang punya otoritas. Kita diberi kuasa dan kita yang punya otoritas. Untuk apa? Katanya gitu kan. Awalnya aja buku ini memberikan frasa bahwa kuasailah bumi itu. Seolah-olah iya, kita menguasai bumi. Jadi kita mau apa ya tinggal ngomong, mau apa tinggal ngomong. Itu benar nggak gitu kan? Nah, seringkali itulah ya yang terjadi sekarang ini, ada suatu pemberitaan yang bukan kebenaran Alkitab. Sudah dimelencengkan. Nah, ini hati-hati gitu kan. Ada roh lain dalam hal ini. Ada roh asing dalam hal ini. Tidak hanya buku komunitas juga demikian. Hati-hati gitu kan. Hati-hati terhadap roh-roh asing ini. Kita bisa rasakan kok kalau kita peka ya. Ketika Roh Kudus benar-benar bekerja, kita karyakan ya kan dalam hal ini. Sebebas-bebasnya dalam diri kita. Saya percaya hal itu pasti kita rasakan. Kok ini ada ya roh asing di komunitas ini. Tapi ya kita tidak bisa langsung keluar gitu aja kan. Kembali kita harus membenarkan. Karena kita adalah terang dunia. Kita adalah garam. Kita bukan akan jadi terang dunia. Tapi kita adalah terang dunia. Harus meluruskan kembali apa yang ada di situ. Jadi, ya insight-nya apa sih dari ini? Insight-nya bahwa kita kembali harus kepada kehendak Tuhan-nya. Masih ada 3 menit ya, saya coba simpulkan. Kita kembali kepada kehendak Tuhan. Ketika kita diberi kuk, jangan mencoba istilahnya ya, jangan mencoba kita melepaskan kuk itu atau meminta orang untuk melepaskan kuk itu. Jalani saja proses tersebut. Tuhan suka, Tuhan disukakan oleh kita, ketaatan kita dalam proses tersebut.
sangat-sangat disukakan. Dan kita akhirnya, saya percaya ya kan, Tuhan setelah 70 tahun kita, ya tergantung ya, 70 tahunnya itu terhadap kita masing-masing. Tuhan akan, kita akan lihat ya kan, bahwa Yeremia 29 ayat 11 itu akan terjadi juga kepada kita. Kita bisa merasakan hal itu. Ya. Dan hati-hati gitu kan, kalau membawa nubuat atau katakan suatu suatu kata-kata yang katakan demi Allah, demi Tuhan Yesus saya mendengar suara Dia gitu kan. Hati-hati juga, berhati-hati dalam hal ini ya kan, lebih cermat gitu ya kan, hati-hati dan lebih cermat ya kan? Kalau betul itu dikatakan ya, ya kembali bahwa pencobaan itu untuk mendisiplinkan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami untuk mendisiplinkan kita. Seperti Ibu Stefani di sini ya kan. Ikutin prosesnya. Disiplinkan diri ya kan. Apa yang terjadi gitu kan? Pasti suatu titik Tuhan melihat iman sejati ini. Jadi seluruh proses ini kita harus ikutin. Goals-nya adalah Tuhan mau mencari iman sejati. Tuhan tidak mencari orang Kristen sejati. Kita lihat di Lukas 18 ayat 8, Pak Hendra mau bantu. Ini sebagai penutup aja ya. Lukas 18 ayat 8. Ini, proses ini Yehuda harus ikuti, harus penundukan diri, ya kan? Penundukan diri dan melepaskan segala kedagingan-kedagingannya. Dan Yesus akan katakan di Lukas 18 ayat 8, ya, thank you. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika manusia itu datang, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Adakah ia mendapati Kristen di bumi? Tidak, ya kan? Tuhan mengatakan bahwa apakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Ya. Demikian yang saya sharingkan ya. Kembali ini sharing bukan khotbah karena saya percaya kita belajar sama-sama dari hal firman Tuhan itu apa ya, eksegesinya gitu. Jangan mungkin seringkali kita pengennya eksegesi apa yang di benak kita masuk ke firman, padahal harusnya apa yang timbul dari firman itu. Apa yang timbul dari firman Allah itu untuk kita mengeksegesi daripada firman-firman itu untuk kita bisa sharingkan kepada kita masing-masing. Satu lagu yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Christine atau dengan judul Olah Segalanya, itu lagu berat banget. Boleh mungkin Ibu Christine nyanyikan lagi, kita lihat ya, kita rasakan ya bagaimana di verse-nya memang itu yang terjadi gitu kan, olah segalanya. Di refrainnya itu bisa nggak seperti itu, olah segalanya dalam hidupku. Silakan Ibu Christine. Terima kasih. God bless you all. Pengiringnya sudah tasono, sudah tertidur pengiringnya. Ya, suami saya sudah tidur. Pak Hendra bisa. Kalau Pak Hendra bisa silakan. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Ya, Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mencoba Tuhan melihat apa daripada firman-Mu ini untuk kehidupan kami sehari-hari ke depannya. Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Tuhan Allah yang mau kita berproses Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan penundukan diri kami. Biarlah kami juga boleh melepaskan keduniawian kami, sehingga kami ada masuk dalam dimensi kodrat ilahi Tuhan. Biarlah kami boleh melepaskan kodrat-kodrat dosa kami yang selama ini menjadi beban kami. Sehingga ketika kami menerima kodrat ilahi, bahwa kami boleh merasakan kuk yang Kau pasang itu lebih nyaman Tuhan. Dan kami boleh belajar kepada Engkau karena Engkau yang lemah lembut. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mario yang sudah memberikan pelayanannya pagi hari ini ke GWG lewat Unknown Spirit. Nah, nanti pada waktu sesi fellowship-nya itu kan jadi lebih seru ya. Pasti banyak yang bertanya nih. Materinya karena pagi hari ini banyak hal yang menjadi tanda tanya. Nanti akan banyak menjadi pertanyaan. Oke, tapi sebelum sebentar. Saya pikir jangan bertanya ya, coba menjadi masukan. Ini kan? Karena sama-sama belajar nih. Ya kan, sama-sama belajar. Nah, apa yang didapatkan ya? Insight apa yang didapatkan dari pembacaan Yeremia 27, 28, 29 itu bagi kita? Kalau pertanyaan itu mungkin pemikiran saya yang harus saya sebarkan ke yang bertanya. Tapi biarlah, ya kan, dalam hal ini, bertanyalah kepada Roh Kudus, apa yang didapat dari hal ini, dapatkan itu dan insight-kan di kita. Wawasan itu, tebarkan di sini. Ya, untuk hal ini saya mohon, ya. Saya mohon untuk hal ini, seperti itu. Itu alangkah lebih baik, saya pikir, ya kan. Daripada bertanya, nanti saya takutnya, saya menekan bahwa apa yang di otak saya, gitu kan. Ini yang saya dapat, gitu. Ini, gitu. Ya. Terima kasih. Iya Pak Mario, mungkin saudara nanti kita akan saling melengkapi lah ya. Namanya juga fellowship. Nanti ada yang menambahkan lagi. Baik, sebelum itu kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya mau memberikan info dulu sedikit. Saya kedatangan seorang newcomer. Namanya Pak Deden Suhendra di sini. Shalom, selamat pagi Pak Deden. Salam kenal dari kami, Genuine Worshippers of God. Ya, kami hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi dan kami berharap Pak Deden Suhendra akan tetap join bersama kami di setiap pagi. Terima kasih, jangan bosan-bosan untuk hadir kembali. Nah, Pak Dedennya sudah buka kamera. Shalom, selamat, salam kenal ya Pak Deden. Dan nanti kita, kalau boleh nanti tolong saya mau info juga mengenai kontak numbernya Pak Deden mungkin. Ya, terima kasih Pak Deden. Dan kita akan berdoa syafaat. Saya mau minta tolong kepada Pak Paulus Maro atau Ibu Astuti yang ada di sana. Tolong bantu doa syafaat dan nanti doa berkatnya Ibu Christine Kelvin. Shalom Bu Astuti. Tadi nggak bisa dibuka Pak. Saya ya oke. Bu Astuti tolong bantu doa syafaat pagi hari ini ya. Oke, pagi hari ini saya lihat ada Ibu Stefani yang sudah resen. Ya, apa yang mau disampaikan Bu Stefani? Silakan. Shalom semuanya. Haleluya. Terima kasih saya sudah menjalankan kemo saya dan
luar biasa Tuhan menyertai saya. Satu lagi orang yang saya bisa memberikan kesaksian karena dia baru kena kanker dan Tuhan luar biasa menyertai bahwa saya bisa memberitakan atas kesaksian yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya mau minta didoakan bahwa nanti hari Minggu ini ada anniversary dari Gereja Care City Church yang ke-6. Mudah-mudahan semua ibadah dapat berjalan dengan baik, semua pelayanan hanya untuk kebesaran nama Tuhan, sehingga dari apapun juga itu adalah Tuhan Yesus yang dimuliakan. Tolong didoakan karena 6 tahun Care City Church di Singapura sudah berdiri. Haleluya. Terima kasih. Oke. Kemudian ada Ibu Lastiar. Silakan Ibu Lastiar. Nggak bisa buka HP-nya. Udah. Ini shalom Bu Tuti, shalom semuanya. Saya mau didoakan ya. Setahun ini kan saya berdoa untuk rumah ini dan untuk laku, tapi mungkin belum, jawaban Tuhan belum ada yang membeli. Tapi saat ini saya buat keputusan agar rumah ini dikontrakkan. Minggu lalu memang sudah ada calon yang mengontrak, tapi tadi malam dia memutuskan karena dananya lagi dipakai. Jadi saya sekarang ini tolong didoakan agar Tuhan ada yang mengontrak rumah ini. Dan saya berdoa agar rumah ini dikontrakkan 1 tahun dan biar Tuhan yang menunjukkan orang yang mau mengontrak rumah ini. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama. Oke. Kemudian ada lagi Ibu Christine Kelvin, silakan. Shalom. Terima kasih Pak Hendro. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Tadi Ibu Lastiar soalnya putus-putus. Ibu Astuti atau Pak Paulus yang akan berdoa, mohon doakan terus anak-anak ini dipakai Tuhan karena Gendis tadi pulang sekolah karena dia ada ujian. Puji Tuhan angkanya paling tertinggi di kelas karena tadi malam waktu kami dan sebelum ke sekolah dia minta doa, Mama doakan ada ulangan yang besar. Saya enggak ngerti tapi biar Tuhan tolong. Jadi tadi paling tertinggi angkanya dan dia puji Tuhan banget. Terus datang Mas Dio, nggak badannya, bajunya kotor semua. Hari Belakang ada di lantai atau bagaimana ini si Jose? Siapa ini yang bicara? Siapa yang tembus ya? Sudah? Ya, teruskan. Oke. Mas Dio dan kami semua ada pelatihan bagaimana melayani hari Sabtu. Pada saat yang bersamaan dia ditelepon karena Dio kan sudah kerja juga. Dia ditelepon sama bosnya. Axel Dio harus masuk hari Sabtu di jam yang sama dia pergi. Dia tanpa konsultasi ke kami, dia katakan, Mama saya batalkan kerjaan saya karena saya harus prioritaskan Tuhan. Semoga anak-anak ini punya api Roh Kudus yang terus semangat untuk melayani Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya. Terima kasih. Ya, Ibu Christine sudah. Tidak ada lagi yang mau didoakan pagi hari ini? Masih ada? Itu Bu Leni, Bu Leni. Bu Leninya off kamera itu. Ya itu minta doakan temannya Bu Leni namanya Oma Tina sedang dirawat di rumah sakit. Oh iya itu orang dari Panti Bet Salom lagi krisis di ini minta didoain untuk Bu Tina memberikan yang terbaik. Siapa? Maaf Bu, namanya siapa? Ibu Tina, orang dari Panti Bet Salom. Ya Allah. Oke. Terima kasih Pak Hendra.
Kemudian ada lagi yang lain? Ya, Ibu Adeline. Silakan Ibu Adeline. Ya, shalom Pak. Saya mau minta tolong didoakan. Saya punya usaha kebab Pak, kios. Saya mau oper kontrak gitu Pak kiosnya, supaya karena saat itu saya juga udah nggak sanggup pegang lagi gitu. Jadi biar kiranya Tuhan kirim orang yang tepat untuk mengelola kios itu kembali. Jadi saya mau oper kontrak semua sama barang-barang yang ada di kios gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, Ibu Adeline. Ya, Bu Astuti, silakan Ibu Astuti. Ya, mohon maaf Pak Hendro, Pak Paul lagi antar Jen. Jadi saya ambil alih ya. Baik, selamat pagi semuanya. Mari kita satu hati dan berdoa. Haleluya. Kuduslah kami sebab Engkau kudus Bapa. Kalau satu-satunya Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang penuh kasih. Allah kami yang sungguh sangat amat baik. Tidak cukup kata-kata pujian kami untuk mengagungkan kebesaran-Mu Bapa. Karena Kau Allah kami yang tidak terbatas. Oh haleluya. Allah kami tidak pernah berubah kasih setianya. Kami menyadari ya Tuhan, kalau kami ada sampai detik ini hanya karena kasih karunia-Mu. Hanya karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kemampuan yang boleh kami alami sampai detik ini. Dari istirahat sepanjang malam sampai saat ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Teman-teman kami yang mungkin belum sempat istirahat, kami bersyukur karena Tuhan juga memberikan kekuatan. Sehingga kami boleh bersatu di komunitas GWG ini untuk mengagungkan kebesaran-Mu, belajar bersama akan firman-Mu Bapa. Karena itulah yang Kau kehendaki supaya kami saling bersatu. Sehingga kami punya kekuatan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan menjalani kehidupan yang tidak mudah ini Bapa. Segala pergumulan, persoalan, masalah yang kami hadapi. Kami nggak sendiri Tuhan. Itu sudah menjadi makanan kami ya Tuhan. Untuk boleh kami nikmati dalam pergumulan itu. Karena kami percaya Engkau selalu buka jalan. Walau mungkin waktunya tidak sesuai dengan kemauan kami. Tapi kami serahkan semua yang terbaik adalah waktu Tuhan. Dan kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Bapa. Kuduslah kami sebab Kau kudus. Agar doa-doa kami ini boleh sampai di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau boleh mendengar dan menjawab seturut kasih karunia-Mu. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa kami. Tapi yang menjadi pemisah adalah dosa dan kejahatan kami. Sekali lagi kami mohon pengampunan-Mu. Sepanjang jam ini ya Tuhan. Mungkin ada pikiran kami atau hal-hal lain dari hidup kami pagi ini yang tidak berkenan. Kiranya Engkau menguduskannya. Sehingga kami boleh menerima berkat-berkat-Mu pada pagi ini. Untuk doa-doa yang akan kami sampaikan ya Tuhan. Kami terus mengucap syukur untuk kekasih kami, Ibu Stefani ya Tuhan. Kami boleh melihat betapa dahsyatnya Engkau dalam kehidupannya Tuhan. Dia harus menjalani kemo demi kemo. Dan dia sudah menjalani kemo yang barusan saja boleh berhasil. Bu Fani masih boleh sukacita kami melihatnya. Dia boleh menyaksikan kebesaran-Mu. Dia tetap sehat. Karena dia tidak sendiri. Ketika dia menjalani kemo itu atau pemeriksaan lainnya, ada tangan Tuhan yang campur tangan dan ikut bekerja dalam proses penyembuhan ini ya Tuhan. Sehingga Kau terus pakai Ibu Fani menyaksikan kebesaran Tuhan. Bagaimana dia tidak berjalan sendiri. Dan ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan melalui kesaksian. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. 100% hanya untuk Tuhan. Tapi Kau pakai Ibu Fani ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Beliau minta kami berdoa juga untuk gereja yang akan merayakan anniversary yang ke-6 tahun ini. Kami serahkan semua acara dari awal pertengahan sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Bukan untuk kemegahan, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya melalui acara anniversary ini Bapak, ibadah ini, banyak jiwa boleh dimenangkan.
melalui pujian penyembahan, melalui kesaksian, melalui firman, semua disampaikan. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Ada jemaat-jemaat yang boleh menerima Kristus secara pribadi, dan ada pertobatan karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau memberkati acara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Ibu Fani, suami dan anak-anak keluarga ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Amstia, Mama Belva ya Tuhan. Oh Tuhan, sampai hari ini belum ada yang membeli rumahnya. Tapi ibu ini ingin rumah ini dikontrak untuk 1 tahun depan Bapak. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Bapak. Kami angkat tangan. Oh Tuhan, ulurkan tanganmu untuk mengirim orang yang mau mengontrak rumah ini. Orang-orang yang tepat, yang bertanggung jawab, yang bersih ya Tuhan. Sehingga dia tidak hanya sekedar kontrak, tapi dia juga bertanggung jawab untuk rumah ini. Karena rumah ini adalah milikmu ya Tuhan. Tuhan tolong Bapak untuk mengirim orang yang tepat mengontrak rumah Mama Belva ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon dalam waktu dekat ini, dan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami percaya Engkau juga mencukupkan semua kebutuhan hamba-Mu ini ya Tuhan. Dia tidak sendiri dalam mengurus kedua anak yang masih balita ya Tuhan. Oh Tuhan, beri kesehatan yang prima Bapa. Kebutuhan demi kebutuhan, apa yang didoakan Tuhan boleh jawab Bapa. Kami percaya Engkau juga mengirim orang-orang menjadi salur berkat buat hamba-Mu ini ya Tuhan, sebagai ibu janda ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong Bapa. Bahkan juga ada mama yang terkasih di rumah Mama Belva ini. Kau tutup bungkus rumah ini dengan kuasa darah Yesus, sehingga niat-niat jahat dalam bentuk apapun kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau bentengi rumah ini dengan para malaikat-Mu Bapa. Kau jamah para tetangga-tetangga yang ada di kanan, biar mereka punya belas kasihan Tuhan, menjadi penghiburan juga bagi keluarga di sini Tuhan. Terima kasih Immanuel, Engkau terus menyertai keluarga ini ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Mama Belva dan keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Christine Tuhan, yang begitu padat waktu pelayanannya, tapi kami masih lihat keceriaan dari hamba-Mu ini yang boleh menjadi berkat contoh buat kami semua yang ada di komunitas ini ya Tuhan. Kerinduannya untuk kedua anaknya terus menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kau pakai menjadi terang dan garam di antara lingkungan teman-temannya. Baik Gendis yang akan ulangan ya Tuhan. Nilai yang terbaik Tuhan sudah berikan. Biarlah Gendis dan Gio makin rendah hati ya Tuhan. Mereka boleh menyadari bahwa semua ini karena pertolongan Tuhan. Jerilah dalam Tuhan. Hamba-Mu ini tidak sia-sia, dan Kau buktikan itu. Keluarganya Tuhan pakai untuk melayani Engkau. Hari Sabtu besok akan ada pelatihan pelayanan. Dan Gio sudah membeli yang terbaik untuk mendahulukan Engkau Bapa. Oh Tuhan, tolong Kau jamah bosnya Tuhan. Kasihan daripadamu sehingga dia bisa menerima keputusan Gio ini. Terima kasih Bapak, Kau pakai kedua anak kami ini menjadi berkat Tuhan. Juga untuk Bapak Istian ya Tuhan, Kau juga tolong ya Bapak. Terima kasih Bapak Adrian ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam pekerjaannya ya Tuhan. Dalam pelayanannya, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Dijauhkan dari orang-orang tidak berkenan ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat, kebijakan buat keluarga ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak ya Tuhan. Sehingga mereka boleh terus Bapak hidup bijaksana, takut akan Tuhan. Dan makin rendah hati karena pemakaian-Mu yang luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan keluarga ini ya Bapa sepenuhnya, kesehatan yang prima, ekstra kekuatan daripada-Mu Bapa, sehingga keluarga ini tetap sehat untuk memuliakan Engkau Bapa. Kami percaya Engkau juga mengembalikan berkat-berkat-Mu lipat kali ganda Bapa, sehingga keluarga ini juga terus menjadi berkat Bapa, oleh karena kasih daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau terus mengurapi mulut bibir mereka ketika mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu, ketika mereka menyaksikan cinta kasih-Mu Tuhan. Kau urapi Bapak sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, keamanan, shalom daripada Tuhan di rumah tangga ini boleh terus Bapak berkembang untuk tetangga-tetangganya, bahkan negara Perancis ini ya Tuhan.
damai sejahtera daripadamu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Leni, yaitu teman yang sedang dirawat, Ibu Dina ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa apapun penyebab atau penyakitnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang tahu persis. Sebab itu Bapa, kiranya dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya Tuhan menjamah. Sakit apapun yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, proses penyembuhan lewat dokter, perawat, obat-obatan yang ada, Tuhan menguduskan dan memberkati sehingga Ibu Dina boleh sehat kembali untuk beraktivitas memuliakan nama-Mu. Kami memberkati Ibu Dina dengan kesembuhan daripadamu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga mencukupkan semua kebutuhan dipakai untuk perawatan ini ya Tuhan. Orang-orang yang menolong mendampinginya, biar kasih Tuhan dan kesabaran daripadamu ya Tuhan. Makasih Tuhan, Kau juga memberkati Ibu Leni dengan kesehatannya. Kau juga memberkati anak-anaknya, baik yang di Melbourne maupun di Jakarta, dimanapun Kau memberkati Ibu Leni ya Tuhan. Tuhan juga terus memakai Ibu Leni ya Bapak sebagai pendoa syafaat di gerejamu dengan kesehatan, kekuatan daripadamu. Ibu Hera, Ibu Lisa, satu-satu yang kami tidak bisa persebut namanya Tuhan, namun Engkau tahu saudara-saudara kami di komunitas ini ya Tuhan. Ibu Evi, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Ibu Vivi yang juga jauh dari kami, Tuhan juga menolong. Engkau memakai setiap kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tidak lupa juga berdoa buat kekasih kami Ibu Adeline ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini, Engkau terus memakai hamba-Mu ini juga dalam pelayanan Bapa. Engkau menjamah pita suaranya Tuhan untuk menyaksikan kebesaran-Mu melalui pujian, melalui kesaksian, melalui apapun yang Tuhan izinkan Ibu Adeline dalam melayani Engkau Bapa. Beliau rindu ya Tuhan untuk over kontrak usaha kebabnya ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong kirim orang yang tepat ya Bapa, sehingga mau nego harga atau apapun ya Bapa, Engkau kirim orang yang tepat, yang terbaik ya Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, sehingga tidak sembarangan ya Tuhan untuk mengelola ini, tapi benar-benar orang daripadamu ya Tuhan. Kami nggak tahu siapa, karena Engkau yang tahu persis Bapa. Tuhan tolong jawab doa dari Ibu Adeline ini seturut kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami. Dan kami percaya, kami menyerahkan Bapa, Kau sudah mengirim orang yang terbaik, yang tepat Bapa. Ketika mereka bicarakannya, Tuhan juga berikan kebijakan hikmat dari Ibu Adeline Bapa, sehingga orang yang dipilih nanti boleh menerima dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih. Kami sehati saat ini berdoa buat keamanan bangsa kami Indonesia. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Oh Tuhan, tolong lawat saudara-saudara sepupu kami yang ada di negara kami ini Bapa. Kubu benteng pertahanan mengikat mereka, roh agamawi yang mengikat mereka. Celikan mata iman mereka Bapa untuk mengenal kebenaran di negara kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan Bapa kubu benteng pertahanan itu, roh gengsi, sehingga mereka sulit untuk melepaskan iman mereka untuk percaya kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa kiri kanan tetangga kami, dimanapun kami berada, di bangsa kami ini, tolong selamatkan Bapa. Shalom-Mu ada negara kami Bapa. Mereka, bangsa kami sudah banyak rakyat yang ketakutan karena mendengar tentang perekonomian yang akan morat-marit. Mereka sudah percaya dengan adanya kartu-kartu dari Triple Six ini Tuhan, apapun, oh Tuhan tolong Bapa, bangkitkan anak-anak Tuhan Bapa, beri semangat Bapa untuk mereka bangun dari kemalasan, bangun dari kekelaman, dari kelarutan ya Tuhan, biarlah mereka bangkit ya Tuhan, untuk terus mengangkat tangan dan berdoa, duduk di kaki Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami bukan hanya hidup dari uang, tapi kami hidup dari berkat Tuhan, dari kasih karunia-Mu, dari anugerah-Mu Bapa. Memang kami butuh uang Bapa, tapi bukan itu satu-satunya untuk kami hidup. Sebab itu Tuhan tolong lawat bangsa kami, pulihkan perusahaan-perusahaan yang sudah mulai gulung tikar Bapa. Tuhan kasihanilah, karena berdampak pada anak-anak siswa yang ada Tuhan. Tolong Bapak Engkau buka jalan. Banyak yang pindah ke negeri-negeri ya Tuhan. Oleh karena mereka sudah tidak sanggup membayar uang sekolah di swasta-swasta yang terbaik.
Oh Tuhan, tolong kasihanilah Bapa. Karena dengan penuhnya sekolah negeri, guru-guru makin sulit untuk menerima mereka. Dan sekolah harus dibangun kembali ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong Bapa. Dan saat ini pun persiapan anak-anak didik kami untuk menjelang penilaian akhir semester 1 ini. Tuhan lawat Bapa. Sekali lagi kami mohon kesejahteraan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong dari pemimpin kami tertinggi sampai terbawah. Curahkan roh takut akan Tuhan. Supaya mereka bekerja sungguh-sungguh ya Bapa. Bukan sekedar uang. Tolong Tuhan. Tolong Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan. Bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Niat-niat orang jahat dalam bentuk apapun. Yang coba untuk mengacaukan NKRI ini Bapak, Engkau yang menangkap melalui aparat-aparat yang ada ya Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang berikan roh takut akan Tuhan untuk setiap aparat yang ada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat rumah tangga yang ada. Tuhan, KDRT masih ada dalam setiap rumah tangga. Tuhan lawat Bapak, khususnya rumah tangga yang mengaku sebagai pengikut-Mu Tuhan. Tuhan jamah Bapak. Oh Tuhan tolong kasihanilah Bapak. Kalau ada rumah tangga yang diambang perceraian dari anak-anak Tuhan, Bapak satukan mereka Tuhan. Roh iblis yang memecahkan kesatuan dari setiap rumah tangga yang ada ini, kami patahkan, kami hancurkan, kami gagalkan niat-niat dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan tolong Bapak. Engkau sendiri yang perbarui. Ada anggur yang manis itu Bapak, mukjizat-Mu terjadi dalam setiap rumah tangga yang dalam di ujung perceraian ini, KDRT yang ada ini Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa buat setiap rumah tangga kami. Tuhan terus memakai anak-anak kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada untuk menjadi terang dan garam. Bahkan kami semua. Ajar kami terus rendah hati ya Tuhan. Ajar kami untuk mengatakan hal-hal yang benar Bapak. Sebagaimana firman-Mu dalam Filipi 4 ayat 8. Terima kasih Bapak. Biarlah kami terus berpikir hal yang baik. Yang di atas ya Tuhan. Beri hati kami yang bijaksana. Bukan bijak sini ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin rendah hati. Untuk Tuhan pakai. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Kami akan menyerahkan fellowship kami Bapak. Biarlah setiap kata-kata yang akan kami sampaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kami sendiri Tuhan. Sehingga kami boleh dibangun di dalam komunitas ini. Tuhan mempersatukan para pengurus yang ada Bapak. Supaya kami makin solid. Sehingga di GWG ini banyak jiwa makin dimenangkan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Mereka yang akan bekerja Tuhan juga tolong tutup bungkus dengan darah-Mu sebentar di akhir fellowship. Kami semua tetap satu di dalam Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk hari Senin, Minggu ke depan dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mempersiapkan para hamba-hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan tolong siapapun hamba-Mu yang diutus Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan mereka boleh menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Dan kami semua boleh diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kehendak menjadi bukan kehendak kami. Kiranya Tuhan sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Ibu Christina. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Dengan iman kita percaya ketika kita mengangkat tangan kita, Dia Tuhan akan turun tangan dan memberkati kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau bahkan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terimalah berkat-berkat yang besar ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang, peluk mesra, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, topangan dari Roh Allah yang kudus, ketiga yang esa di dalam nama Tuhan Yesus, akan memberkati hidup kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pasangan kita, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu dan mantu kita. Diberkati apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus dibuat berhasil. Kiranya sepanjang hari ini, sepanjang weekend ini, bahkan sampai kita bertemu kembali, tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan jasmani dan rohani kita terima berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.